MBP News Semarang, tim Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Tengah laksanakan konferensi pers terkait aksi pencurian kabel Telkom yang dilakukan 14 komplotan di Jalan Supriyadi, Semarang pada hari Kamis 12 November 2020. Kabid Humas mengungkapkan aksi pencurian tersebut sudah dilakukan oleh komplotan itu sebanyak 4 kali, dengan total keuntungan yang diperoleh pelaku sebanyak 150 juta. Pagi ini kita dari Polda Jawa Tengah, khususnya di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, ini sudah mengungkap pencurian kabel Telkom yang menurut keterangan dari Telkom ini sudah sering sekali terjadi pencurian, dan ini ada 14 tersangka yang sudah diamankan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. TKP-nya kejadian pada tanggal 22 Oktober malam hari, ya. Modus yang mereka lakukan adalah mereka berpura-pura sebagai petugas dari Telkom, menunjukkan surat, ini ada surat keterangan palsu yang dibuat sama mereka, mengaku bahwa mereka adalah petugas dari pihak Telkom. Memang ada program untuk mengamankan barang-barang yang mereka akan beralih tidak lagi menggunakan kabel berupa kabel dari tembaga, ya, sudah beralih. Tetapi juga ada beberapa konsumen yang masih menggunakan itu, sehingga di sini apabila kabel ini diambil, ya pasti terjadi gangguan, ya. Para pelaku ini sudah melakukan, menurut pengakuan sudah lebih dari 4 kali. Ini yang keempat kalinya, ya. Dan barang ini sekali mereka curi, ini bisa dijual dengan harga mendapatkan uang kurang lebih 150 jutaan yang dibagi-bagi kepada semua yang terlibat, ya, 150 jutaan kurang lebih. Dan ini sudah ada peran masing-masing, yang otaknya juga sudah inisial H, ya, yang sudah mengajak beberapa teman-temannya dari berbagai daerah untuk melakukan pencurian. Dan ini kita ketika tanggal 22 Oktober, ya, dilaporkan, anggota Reskrim Polda Jawa Tengah bergerak cepat. Dari 2 orang, hari pertama dilakukan penangkapan, lalu dikembangkan lagi setelah 2 hari, dilakukan lagi penangkapan sebanyak 3 orang, dan keesokan harinya juga sudah dilakukan penangkapan sebanyak 14 orang, ya. Inisialnya adalah MA, MZ, SMO, HR, AT, SMG, BK, SD, IAP, SR, AW, FRP, ES, dan DP alias Bram, ya. Ini para pelaku kan pada saat di TKP. Kemudian 3 buah handphone, kemudian 1 unit mobil Innova, sisa uang hasil kejahatan sejumlah 1.500.000, 16 potong balok kayu, 4 buah rompi, 1 buah segitiga pengaman, kemudian 1 buah gergaji besi, 1 buah gergaji kayu, 6 buah linggis besar, 2 buah kapak, palu, kemudian 3 buah lampu senter, kemudian 4 buah betel, rantai besi, 1 buah meteran dorong, 11 buah handphone, 1 unit mobil Avanza, 1 unit mobil Toyota Rush, kemudian surat yang diduga palsu, ya. Ini yang ditunjukkan kepada petugas. Jadi modusnya adalah mereka mengambil barang kabel ini, kemudian menunjukkan kepada petugas bahwa mereka adalah petugas dengan membuat surat palsu ini. Pasal yang diterapkan adalah pasal 363 ayat 1 KUHP. Ancamannya antara 7 tahun penjara. Hasil itu rata-rata 400 meter. Ya, 400 meter itu karena dihargai per kilo 83.000 sampai dengan 100.000, ya dapatnya antara 150 juta. Jadi karena ini sudah yang keempat, yang pertama berhasil, yang kedua berhasil, yang ketiga gagal, yang keempat ini sudah potong percobaan, kemudian kita ungkap. Sehingga ini kita kembangkan lagi ke kejadian-kejadian. Ini juga berbentuk suatu komplotan karena kejadian ini sudah dirancang dengan
matang, dan juga ada beberapa TKP selain di sini. Ada juga nanti di Polres Kebumen juga mengungkap hal serupa dengan tersangka juga tidak sedikit, yaitu 14 orang. Nah, ini akan menjadi atensi oleh pihak kepolisian karena menyangkut dengan fasilitas umum yang digunakan untuk masyarakat, sehingga jangan sampai modusnya yang rapi ini menutupi kejahatan yang dilakukan oleh mereka ini. Saya kira ini. Saya kira tadi sudah disampaikan kalau dampaknya jelas, ya kan, pengguna adalah masyarakat luas, sehingga saluran telekomunikasi yang kebetulan terkena dampak kejahatan mereka ini, sekitar warganya pasti akan mengalami gangguan-gangguan telkom. Sehingga ada dua pihak yang dirugikan, masyarakat secara langsung, yang kedua juga pihak telkom sendiri yang mendapatkan kemudian secara material maupun imaterial berupa nama baik dan lain sebagainya. Dari protap kami, Telkom itu yang sebetulnya boleh memberikan statement ke media itu adalah kepala kantor. Nah, saat ini memang kepala kantor kami sedang ada rapim dengan dirut, jadi tadi mohon maaf izin tidak bisa, sehingga untuk mewakilkan kepada kami, namun kami tidak berhak untuk memberikan statement-statement itu gitu ya. Itu kira-kira mereka akan melakukan. Lalu alat apa yang mereka gunakan, salah satunya adalah tadi surat, ya, surat yang sudah mereka persiapkan ini palsu suratnya. Mungkin bisa ditunjukkan, diakan dilihatkan. Nah ini, ya. Sini Pak, sini Pak. Ada surat. Ya, tapi sebenarnya surat ini bukan untuk di Semarang. Ini hanya untuk, makanya mereka melakukan malam hari, ya, untuk mengelabui petugas yang dari Jawa, ya Jawa Tengah juga di sini ada. Pak, kalau backgroundnya itu apa Pak? Memang mengetahui jaringan seperti itu apa memang hanya melakukan itu murni pencurian Pak? Atau ada belakang? Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa otaknya ini dulu pernah bekerja jadi pihak ketiga dari Telkom, ya, sehingga dia tahu persis, ya, sudah tidak bekerja lagi, sehingga dia mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan pencurian kabel, ya, gitu. Oke, ada lagi yang lain cukup? Kita angkat ya barang buktinya ya. Sudah berapa kali Rim melakukan? 3 kali. 3 kali atau 4 kali? 3 kali. 3 kali mana saja Mas? 3 kali 4 kali sama ini? Enggak. Yang berhasil berapa kali? Sekali, yang 2 kali enggak hasil. TKP-nya mana aja Mas? Mana aja? TKP di Semarang, Jalan Supriyadi. Jalan Supriyadi semuanya? Iya. Jalan Supriyadi seluruhnya ya. Dijual dapat berapa? Dijual dapat berapa? Duit? Kurang lebih 120. 120 apa? Juta? 120 juta. Ini teman-temannya berapa banyak nih yang diajak? 14 orang. 14 orang. Per kilo berapa Mas? Per kilo berapa dijual Pak? Per kilo kita jual 70 Pak. 70.000. 70.000 per kilo. Per rokok atau kemana Mas? Per meter ya? Per meter. Per kilo. Hah? Per kilo ya? Keloaan Mas, dijual keloaan Mas? Itu Loakan. Lapak. Di mana? Loakan. Di Loakan. Di arah mana tuh? Ya, Brebes. Cirebon, Brebes ya, dijualnya di daerah Cirebon, Brebes. Oke? Ya. Atas kejadian tersebut, PT Telkom Retail Semarang mengalami kerugian material sekitar 120 juta dan kerugian imaterial gangguan jaringan telekomunikasi di sekitar Jalan Supriyadi, Semarang. Kini 14 orang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta barang bukti yang disita di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sunarno, MBP News melaporkan.